Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cukupkah uang pensiun saya, di mana ini merupakan salah satu pertanyaan yang kerap muncul di benak para pegawai menjelang masa pensiunnya. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Lugowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Lugowo, ini di episode sebelumnya kita kan sempat membahas nih Pak mengenai perlunya persiapan cadangan uang pensiun untuk sekitar 26 hingga 31 tahun. Ini cukup besar ya Pak ya. Barangkali bisa dijelaskan sedikit lagi nih bagi pemirsa di rumah. Betul Mbak, dan ini agak jauh dibanding survei yang kita lakukan. Berapa sih yang masyarakat kita siapkan untuk pensiun? Umumnya menjawab rata-rata itu 16 tahun mereka mempersiapkan. Sedangkan pensiunan itu butuh mempersiapkan cadangan dana 26 sampai 31 tahun. Dan ini menunjukkan betapa tidak adilnya hidup ini, di mana kalau kita lihat dari kita lahir 25 tahun pertama itu kita masih hidup dari orang tua kita. Kemudian 30 tahun berikutnya itu kita bekerja, berkarya, kita punya income, punya penghasilan. Sedangkan 30 tahun berikutnya itu kita pensiunan dan tidak punya income. Jadi kita hanya punya waktu sepertiga dari hidup kita untuk mempersiapkan dana yang cukup untuk masa tua kita sampai tutup usianya. Nah, kalau gitu sebagai pensiunan dari mana saja kita bisa mengandalkan penghasilan untuk kita nanti dong Pak? Betul, jadi secara umum itu ada 5 sumber penghasilan kalau kita sudah pensiun. Yang pertama adalah jaminan sosial, kalau sekarang BPJS gitu ya. Yang kedua adalah program pensiun, sebagian besar kita ikut, sebagian karyawan lah ikut program pensiun. Yang ketiga adalah dukungan keluarga. Yang keempat adalah tabungan sendiri atau kekayaan pribadi. Dan yang kelima adalah mau tidak mau lagi kerja lagi gitu, atau mendapatkan gaji. Jadi, nah, dari jaminan sosial dan program pensiun, ini kiranya yang paling besar sumbangannya yang mana ini Pak? Dari 5 ini memang beda-beda sumbangannya. Namun yang perlu kita ingat kalau kita membahas cuma 2 ya, jaminan sosial dan pensiun, sebagian besar tenaga kerja kita atau masyarakat kita tuh punya persepsi bahwa kalau saya udah ikut program pensiun, itu pasti masa pensiun saya terjamin. Pertanyaannya, apakah kita sebetulnya tahu berapa yang kita akan dapatkan dari jaminan sosial maupun program pensiun? Kalau kita hitung, kalau kita bahas coba yang jaminan sosial, setiap bulan kita sebagai karyawan dipotong 2% kira-kira. Kemudian pemberi kerja juga memberi sumbangan kontribusi sekitar 3,7%. Nah, kalau kita pensiun, ternyata yang kita akan dapatkan kalau kita hitung dari rata-rata penghasilan kita saat sebelum pensiun, itu hanya menyumbangkan sekitar 12,5%. Hanya 12,5%? Hanya 12,5% dari rata-rata penghasilan kita. Nah, kalau program pensiun, di mana sebetulnya program pensiun ada 2 macam. Ada yang manfaat pasti, ada yang iuran pasti. Kalau iuran pasti, semakin banyak kita iuran, semakin banyak yang kita dapatkan waktu pensiun. Tapi kalau manfaat pasti, itu targetnya itu hanya akan menyumbangkan sekitar 25-30% dari pendapatan kita atau penghasilan kita sebelum pensiun. Kalau jadi begitu kekurangannya masih banyak dong Pak? 12 ditambah 25-30, kira-kira 35-40% yang baru bisa kita peroleh dari jaminan sosial dan pensiun. Masih jauh nih. Kalau begitu cara menutupi kekurangan sekitar 60-70% ini bagaimana dong Pak Lugowo? Nah, untuk menutupinya ya kita harus mengharapkan yang 3 sumber lain. Tapi yang saya mau highlight lagi bahwa yang 2 ini saja itu ternyata belum banyak yang ikut. Jaminan sosial itu hanya 20% dari angkatan kerja kita yang ikut jaminan sosial. Selebihnya nggak ikut. Kemudian kalau pensiun hanya 5% dari angkatan kerja yang ikut program pensiun. Jadi selebihnya belum ikut. Nah, bagaimana kalau begitu Pak kiranya untuk menutupi kekurangannya? Kita ikut yang 3 sumber lain ya. Jadi ada harus bekerja kembali, kemudian mengandalkan keluarga. Bisa juga kita lihat hasil tabungan kekayaan pribadi. Nah, ini yang harus kita lihat, yang mungkin harus kita bahas nanti di episode berikutnya, Mbak. Oke, kalau begitu Pak Lugowo, jadi paling tidak memang bisa saya highlight bahwa kita memang harus menyiapkan masa pensiun kita dari sekarang ya. Kita harus lebih serius untuk saat ini. Jangan andalkan yang kita anggap kira-kira sudah cukup ini 2. Oke, baik Pak Lugowo, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh